Karena kita ini punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita masuk kepada pembahasan hadis Arba'in Nawawi, ada hadis yang kedua itu ada Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan. Islam itu adalah syariat, iman itu adalah hakikat, ihsan itu Islam itu adalah syariat, iman itu adalah ma'rifat, ihsan itu adalah hakikat. Tapi banyak orang yang ketika dia telah mencapai maqam ihsan, dia bisa melihat sesuatu apa-apa yang ada dalam surga. Karena kenapa? Ainul basirah, mata batinnya telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam itu apa? Syariat itu apa? Islam itu adalah antasyhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan dari selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Islam itu apa? Tuqimus shalah, ta'uz zakah, shaum Ramadan, hajjul baiti man istata'a sabila. Kau mendirikan sholat, kau puasa di bulan Ramadan, dan juga kau haji bagi yang mampu, bayar zakat dan haji bagi yang mampu. Itu Islam. Kalau iman apa? Antuk minabillah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa malaikati, dan kau meyakini iman itu adalah ilmu hati, ibadah hati, keyakinan hati. Kau harus mempercayai bahwasanya Allah adalah Tuhanmu. Kau harus mempercayai nabi-nabi Allah, para malaikat Allah, kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kau masuk kepada pembahasan ihsan, anta budallaha ka'annaka tarah, beribadahlah engkau seakan-akan kau melihat Allah. Paham maksudnya? Paham? Kau melihat Allah, bagaimana cara mau beribadah seakan-akan kau membayangkan kau di hadapan Allah? Bisa begitu? Tidak bisa, karena apapun yang ada di bayanganmu dan benakmu tentang Allah, maka itu makhluk. Tidak boleh membayangkan Allah, mentajsim Allah, tidak boleh. Makanya jangan mau jadi Wahabi, baca hadis langsung membayangkan Allah. Oh, Allah itu punya tangan, Allah itu punya kaki, Allah itu punya kepala, Allah itu punya telinga kayak manusia, dan sebagainya. Tidak boleh itu mentajsim Allah. Tidak boleh. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak bisa diserupai dengan sesuatu. Lantas maksud daripada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, anta'budallah, ketika menjelaskan tentang ihsan, anta'budallah ka'annaka tara, beribadahlah engkau seakan-akan engkau melihat Allah. Itu maksudnya apa? Pemahaman kita tentang itu apa? Pengertian kita tentang itu apa? Jadi jangan main-main dalam ibadah. Itu pentingnya ilmu. Jangan malas mau belajar. Pentingnya ilmu. Kenapa? Takutnya kau sujud sampai jidatmu pecah, tapi ibadahmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Tidak mau belajar. Tidak mau belajar. Tadi siang sore, malam kau sujud kepada Allah, bukannya di jidatmu hitam sampai pecah terbelah-belah kau ibadah, tapi tidak sesuai dengan tuntunan agama, maka ibadahmu tidak akan diterima oleh Allah. Lantas maksud Sayyidina Umar tadi, beribadahlah kalian seakan-akan engkau melihat Allah. Maksud daripada hadis tadi ketika menjelaskan tentang ihsan, beribadahlah kalian seakan-akan engkau melihat Allah, maka kau membayangkan Allah. Maksudnya bukan membayangkan Allah, akan tetapi membayangkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau bayangkan tentang kekuasaan Allah yang ada dalam dirimu. Allah kasih kau sehat, nikmat ini, nikmat itu. Allah kasih kau jantung, kau awal, macam-macam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada dalam diri kita, khususnya nikmat saja. Maka itu akan membuat dirimu, membuat akalmu fokus beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu ihsan. Lantas ada juga ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Ilmu tasawuf itu apa? Tasawuf itu apa? Ilmu tasawuf itu ilmu akhlak, tentang akhlak ibadahmu kepada Allah, agar ketika kau ibadah itu tidak kurang ajar. Ketika kau mempelajari
syariat, mungkin ibadahmu sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kayak suatu contoh. Orang sholat, dia punya baju, dia punya pakaian gamis, dia punya pakaian mewah, bagus, baik. Ketika dia ibadah, dia sholat, cuma dia pakai sarung saja yang menutupi pusat dan lutut. Dalam syariat sah apa tidak? Sah kan? Karena menutupi aurat. Tapi itu termasuk akhlak enggak di hadapan Allah? Pentingnya kita beribadah dengan tasawuf, akhlak. Kayak suatu contoh lagi, kalau masuk ke dalam pembahasan ilmu syariat, mana yang lebih utama? Mana yang lebih afdol? Orang tua si istri atau suaminya? Mana yang lebih afdol? Suami. Kalau masuk ke dalam syariat, ketika dua-dua manggil nih, si ibunya manggil, orang tua si istri manggil, fulana binti fulana ta'al sini. Pada saat yang sama si suami manggil, istriku sini. Mana yang harus kita dulukan? Suami. Tapi bukan berarti ketika kita menjalani apa yang di dalam apa yang telah ditentukan dalam syariat, tapi harus ada akhlaknya. Kalau kita masuk kepada pembahasan masalah tasawuf, si suami itu dituntut untuk menjadikan istrinya lebih berbakti kepada kedua orang tua si istri. Jadi jangan mentang-mentang ketika seseorang dia itu mempelajari tentang syariat doang, mempelajari tentang ilmu hukum doang, tapi tidak mempelajari tentang ilmu tasawuf, sementang-mentang semena-mena, aku ini suamimu, aku ini lebih afdal daripada kedua orang tuamu, kau harus mendahulukan aku, kau harus lebih taat kepada aku. Tidak seperti itu caranya dalam beribadah kepada Allah, dalam berinteraksi dengan suami istri, tidak begitu. Justru ketika dia mempelajari tentang ilmu tasawuf, dia paham dan mengerti. Dia tidak pakai ego, dia tidak pakai keegoisan, tapi dia akan menjadikan istrinya bagaimana caranya lebih berbakti kepada kedua orang tua. Di sini jelas ya. Wabadu